kembali di Tebar Kabar dengan informasi internasional terkait pesawat Suriah yang ditembaki tentara Turki. Iya, katanya sih sudah diberi peringatan, tapi ternyata masih dablek, akhirnya ditembak. Seperti apa beritanya? Ini dia. Tentara Turki menembaki jatuh pesawat Suriah Minggu 23 Maret 2014. Turki menyatakan pesawat tersebut telah melanggar batas wilayah udaranya. Pesawat Suriah melanggar wilayah udara kami, ujar Menteri Turki Tayyip Erdogan di sela kampanye pemilu di daerah barat laut Turki. Pesawat F-16 kami lepas landas dan menembak pesawat Suriah. Mengapa? Sebab jika dibiarkan akan melanggar wilayah udara kami, tampaknya kami juga harus berusaha mematuhinya. Sementara itu Suriah mengancam tindakan Turki yang mereka sebut sebagai agresi terang-terangan. Menurut Suriah, pesawat tersebut sedang mengejar pemberontak di Suriah. Suriah menyatakan pilot pesawat bisa keluar dari co-pilot sebuah pesawat jatuh. Staf Umum Turki mengatakan salah satu pusat kontrol mereka mendeteksi dua pesawat M123S milik Suriah sekitar pukul 13.00 waktu setempat atau sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. 4 peringatan sudah disampaikan sejak kedua pesawat mendekati perbatasan wilayah udara Turki. Meski sudah mendapat peringatan, satu dari dua pesawat Suriah tersebut memasuki wilayah udara Turki di Yakladagi, di sebelah timur penyeberangan perbatasan Kasab. Roket ditembakkan dari pesawat F-16 Turki dan pesawat Suriah itu jatuh 1.300 meter di wilayah Suriah. Iya, pesawat tersebut ditembak karena diduga telah melanggar wilayah perbatasan udara dari Suriah, dari Turki ya. Dan pesawat itu jatuh sekitar 1.300 meter di pedalaman Suriah. Dan video amatir yang diunggah kubu oposisi Suriah memperlihatkan asap mengepul dari bukit-bukit pegunungan di daerah perbatasan di lokasi tempat pesawat tersebut jatuh. Sementara itu Erdogan ketika dalam kampanye pemilu mendekati pemilihan presiden itu mengatakan bahwa Turki sama sekali tidak bersalah telah menembak pesawat tersebut, pesawat jenis helikopter seperti yang sempat kita lihat tadi gambarnya, karena sebelumnya memang sudah melanggar wilayah penerbangan atau wilayah area terbang dari daerah Turki itu sendiri. Sementara kalau tidak ditembak, takutnya ada sesuatu seperti itu yang dikhawatirkan oleh Erdogan. Dan mudah-mudahan dari kedua belah pihak yang memang masih berseteru sampai sekarang ini bisalah mengambil hikmah ya dari adanya serangan-serangan tersebut. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait kepastian wabah demam berdarah Ebola. Ini merupakan satu wabah yang luar biasa mengerikan ya, karena kalau kita melihat ke belakang beberapa tahun yang lalu sempat di benua Afrika itu digemparkan oleh satu virus yang sangat mematikan. Bahkan persentase mematikan sendiri sekitar 90%. Jadi ketika orang itu terkena 90% pasti orang itu meninggal. Itu dikarenakan satu virus yang disebut virus Ebola. Guinea telah mendapatkan kepastian bahwa penyakit misterius yang telah menewaskan hingga 59 orang di negara Afrika Barat itu, serta menyebar ke negara tetangganya Sierra Leone adalah demam berdarah Ebola. Kasus penyakit itu yang merupakan parasit paling berbahaya yang diketahui bisa menulari manusia dengan tingkat kematian hingga 90% telah tercatat di 3 kota bagian tenggara serta di ibu kota Conakry sejak 9 Februari lalu. Kasus Ebola sebelumnya tidak pernah tercatat di Guinea. 6 dari 12 sampel yang dikirimkan untuk diteliti telah dinyatakan positif mengandung Ebola. Sementara para pejabat kesehatan setempat telah mencatat 80 dugaan kasus penyakit tersebut, termasuk 59 orang meninggal dunia. Memang tidak semua kasus dikarenakan demam Ebola. Beberapa memiliki penyakit asal, termasuk disentri parah. Para pejabat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kasus-kasus yang menunjukkan gejala sama, termasuk demam, diare, muntah, dan pendarahan, juga dilaporkan terjadi di sebuah daerah di Sierra Leone di dekat berbatasan dengan Guinea. Kepala Lembaga Medis Sierra Leone, Dr. Brima Carbo, mengatakan pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang meninggal dunia ketika berada di Bueda di distrik Kailahun Timur.
Badan Amal Medis Internasional Medicine Sans Frontieres pada Sabtu mengumumkan pihaknya sedang menambah tim-tim medis dan logistiknya di Guinea untuk menghadapi wabah tersebut. MSF juga menerbangkan 33 ton obat dan peralatan dan mendirikan unit-unit isolasi di 3 kota di Guinea yang terkena dampak. Langkah-langkah ini penting diambil untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut yang sangat mudah menular. Virus Ebola yang penularannya melalui kontak langsung dengan binatang ini memang ditemukan paling banyak ini di daerah Kongo, Sudan Selatan, dan daerah sekitar. Ya betul, untuk kasus di Guinea sendiri sebenarnya ini sama sekali kasus baru. Ya. Karena sebelumnya belum ada catatan resmi atau catatan medis yang mengatakan bahwa Guinea itu ada virus Ebola. Sementara waktu itu di Afrika Barat sendiri memang sempat ada virus Ebola, tapi bukan menyerang manusia, lebih ke kawanan simpanse. Ini salah satu inang. Ya. Selain pastinya juga hewan-hewan lain seperti monyet. Terus juga kelelawar, ya, berarti atau lebih codot. ke dari binatang ke manusia. Betul, seperti itu. Tapi ini tingkat penularannya sangat tinggi sekali. Jadi ketika manusia itu sudah terkontaminasi atau sudah terinfeksi oleh virus jenis Ebola, memang tingkat kematiannya sangat tinggi seperti sempat kita sebut tadi, sekitar 90% ya. Dan yang lebih parahnya sampai sekarang otoritas setempat sendiri belum bisa menemukan vaksin untuk mengantisipasi atau mencegah dan menyembuhkan virus Ebola tersebut. Ya, untuk Anda yang ingin mengetahui ini kelanjutan mengenai kalahnya Real Madrid atas Barcelona. Ini Liga Klasika ya, atau El Clasico yang sangat luar biasa sekali. Bahkan dalam kasus kemarin atau pertandingan kemarin itu bahkan bertebar itu ya. Pesona ya, pastinya ganteng-ganteng. Pastinya juga ada diving juga yang menyebabkan 3 gol dihasilkan dari titik putih atau penalti. Dan pastinya untuk Anda yang ingin mengetahui kelanjutannya, tetap bersama kami di Tebar Kabar.